Shalom adik-adik sekolah minggu, shalom untuk semua, selamat hari minggu. Gimana kabarnya sayang? Baik dan sehat, itu pasti ya. Karena kami percaya yang bertugas hari ini semuanya kalian mengikuti protokol kesehatan dengan baik ya. Nah, pagi ini kita akan mengikuti ibadah sekolah minggu, meskipun kita masih harus tetap melakukannya secara live streaming. Tapi nggak apa-apa ya, adik-adik sekolah minggu boleh mengikutinya dengan baik. Tuhan pasti berkenan untuk ibadah kita. Kita akan mulai, yuk kita berdoa dulu yuk. Amin. Yuk Kak Yos. Hai adik-adik, selamat pagi. Ayo kita bernyanyi memuji Tuhan ya. Semua bernyanyi. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Sekali lagi adik-adik, lebih semangat. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Lopit tangannya sayang ya. Kita berdoa. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Kita akan mengucapkan titah pertama sampai yang ke-10 ya. Ikuti, Inang akan mengucapkannya dari sini tidak terlalu cepat supaya adik-adik yang kecil yang baru mulai ikutan bisa mengikuti dengan baik ya. Kita mengikutinya. Titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Titah kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat. Ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ke-7 ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga
anakmu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Titah kelima, hormatilah bapa dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah keenam, jangan engkau membunuh. Titah ketujuh, jangan engkau berzina. Titah kedelapan, jangan engkau mencuri. Titah kesembilan, jangan engkau berdusta. Titah kesepuluh, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala milik mereka. Apakah ketentuan Allah akan dasar titahnya itu? Demikian. Akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Tetapi Aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Kita berdoa untuk bisa melakukan hukum Tuhan. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita bernyanyi Kak Yos. Kita bernyanyi adik-adik. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Lagu Batak ya, bahasa Batak sekarang adik ya. Sadarion, sadarion, arini Tuhan, beta hita, marlasi roha, sadarion, arini Tuhan, beta hita, marlasi roha. Sadarion, hari Tuhan. Ayo lopit tangannya sayang. Kita berdoa mohon pengampunan dosa sama-sama yuk. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Kita bernyanyi. Ayo adik-adik kita bernyanyi.
orang berkesan, pikiran dan tuturku bercela, ampunilah. Baik adik-adik, kita akan membaca bersama-sama epistel untuk bulan Agustus. Ya, bulan Agustus, meskipun besok baru Agustusnya, tapi kita baca bersama-sama ya. Salah. Sudah. Sekarang rupanya. Sekarang sudah tanggal 1. Yuk buka Alkitabnya ya. Tertulis di dalam Kitab Perjanjian Lama. Sudah? Kitab Amsal 12 ayat 19. Yuk dibuka sama-sama ya. Kalau hari ini mungkin agak lambat bukanya. Kalau minggu-minggu depan karena sudah tersedia pasti agak cepat ya. Yuk. Amsal 12 ayat 19, demikian firman Tuhan. Bibir yang mengatakan kebenaran tetap untuk selama-lamanya, tetapi lidah dusta hanya untuk sekejap mata. Kita ulangi lagi ya. Yuk. Amsal 12 ayat 19, demikian firman Tuhan. Bibir yang mengatakan kebenaran tetap untuk selama-lamanya, tetapi lidah dusta hanya untuk sekejap mata. Sekali lagi, bibir yang mengatakan kebenaran tetap untuk selama-lamanya, tetapi lidah dusta hanya untuk sekejap mata. Demikian firman Tuhan. Lopit tangannya, kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semua di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi. Dik, kita nyanyi lagi lagu yang tadi ya. Tuhanku bila hati kawanku. Siapkan semuanya hati pikirannya adik-adik. Lopit tangannya, kita akan sama-sama mengucapkan pengakuan iman. Tidak terlalu cepat ya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta, langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria,
yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Kita bernyanyi, Kak Yos. Semuanya bernyanyi. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan teruslah tumbuh sinari jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Sekali lagi semuanya. Langkahku, ada di hidupku, dan teruslah tumbuh sinari jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Baik, Kak Yosta akan mengumumkan warta sekolah minggu hari ini. Dengar ya sayang ya. Hai adik-adik, selamat hari Minggu sayang. Hari ini masih sama warta kita. Kita masih live streaming. Tapi hari ini seperti Abang Pendeta bilang, setiap hari Minggu pas dasar sekolah Minggu absen dulu semua. Karena nanti pas akhir pada saat perayaan Natal kita akan mengumumkan siapa yang paling rajin sekolah Minggu online. Akan dapat hadiah dari gereja, dapat hadiah dari Tuhan. Jangan lupa ya, absen semuanya di komentar. Oke adik-adik, tetap ikuti, jaga protokol kesehatan dan juga tetap sehat. Oke, baik, terima kasih. Kita bernyanyi, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita bernyanyi lagu tadi lagi adik ya. Firman Tuhan ada di hatiku. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan teruslah tumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Sekali lagi adik-adik, mana gerakannya? Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan teruslah tumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Kita
berdoa. Lipat tangannya di adik sekolah minggu, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Allah di surga, kami bersyukur anak-anak sekolah minggu HKBP Jeruju saat ini beribadah kepadamu. Kami akan mendengar firman-Mu Tuhan, kiranya Tuhan yang memberi pengertian, hikmat dan kepandaian, supaya anak-anak sekolah minggu dapat mengerti firman Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kembali kita mendengar firman Tuhan hari ini. Tentu sudah ada di layar, tertulis di dalam Daniel pasal 6 ayat 11 hingga ayat 12. Beginilah firman Tuhan. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, siapakah Daniel? Ada Daniel namanya, Daniel Sinaga, Daniel Marbun, Daniel Tambunan, banyak Daniel. Tapi tahukah arti Daniel? Apakah yang disebut Daniel? Siapakah itu? Daniel adalah anak Tuhan yang setia kepadanya, walaupun dalam keadaan tidak baik. Daniel yang selalu setia berdoa walaupun dilarang oleh orang-orang di sekitarnya. Apa yang terjadi rupanya emang pendeta dulu bangsa Israel ketika dipimpin Yehoyakim, dia jahat, dia jauh dari Tuhan. Lalu kemudian bagaimana? Mereka dihukum, dibuang, dijajah oleh bangsa Babel. Kalah mereka karena sombong, kalah mereka karena jauh dari Tuhan. Dibuang mereka ke Babel, dijajah. Sehingga setelah sampai di sana, mereka tidak bisa membangun gereja sembarangan begitu. Mereka tidak bisa memuji nama Tuhan, menyebut-nyebut nama Allah. Tidak bisa, dilarang. Bahkan karena ada orang yang tidak suka dengan Daniel, dia mengatakan kepada raja saat itu, yaitu Darius, katakan, Tuhan, hanya Kaulah yang hidupnya kekal, katanya. Maka dengan demikian
keluarkanlah surat, tidak bisa orang menyebut nama Tuhan Allah dan memuji Tuhan Allah orang-orang itu kecuali memuji engkau. Lalu rajanya naik kupingnya karena dia dianggap Tuhan, karena dia dianggap Allah. Lalu langsung cepat dia mengeluarkan surat bahwa di negeri yang saya pimpin tidak boleh dipanggil nama Allah lain kecuali saya sebagai Tuhan. Kira-kira begitu suratnya. Lalu apa yang terjadi? Setelah Daniel mendengar hal itu, dia tidak kendor, dia tidak takut, karena dia adalah anak Allah pemberani, anak Allah yang setia. Dia tidak takut. Saya menyembah Allah kok, menyembah Tuhanku kok, gak mengganggu kamu, gak mengambil makananmu. Saya menyembah Tuhanku. Lalu Daniel setelah mendengar itu pergi ke tempatnya yang biasa berdoa, yaitu tadi disebut di singkap-singkap, naik agak ke atas. Mungkin kalau kita sebut itu tingkat 2 atau tingkat 3 ke atas itu rumahnya, dia naik di situ berdoa dia. Karena apa? Karena dia juga tinggal di daerah atau di tempat istana. Lalu dia berdoa di sini, berdoa kepada Tuhan. Lalu datang lagi orang-orang yang tadi yang minta surat itu. Daniel, kan sudah dilarang menyembah nama Tuhan di sini. Nama Allahmu hanya Darius yang bisa disembah, dipuji, yaitu manusia biasa. Daniel tidak takut, dia tetap berdoa. Pernahkah kita mendengar juga Daniel, saudara-saudara Daniel, kawan-kawan Daniel yang dikurung di gua singa, tapi tidak apa-apa? Karena percaya kepada Tuhan. Begitu juga Daniel, dia berdoa, berlutut 3 kali 1 hari, berlutut, bagaikan makan obat ya, bagaikan makan manusia, pagi, siang, dan malam berdoa kepada Tuhan. Untuk itu adik-adik sekolah minggu, apa yang mau kita lihat dari situ? Yang pertama adalah adik-adik sekolah minggu diajak untuk senantiasa berdoa. Berdoa yang bagaimana? Berdoa yang jelas, singkat pun bisa, panjang pun bisa, tapi jangan bolak-balik, jangan diulang-ulang. Ya kan, udah minta makan di sini, Tuhan berkati makanan ini, berdoa lagi, berkati ini, berkati ini, tapi akhirnya lagi berkati makanan ini. Berapa kali didoakan makanan? Jangan berbelit-belit, jelas aja berdoa. Singkat pun bisa. Tuhan, aku bersyukur hari Minggu ini, aku bersyukur hari ini tanggal 1 Agustus. Matahari cerah, saya nikmati. Karena itu Tuhan, berkati dan lindungilah keluargaku menjalankan hari-hari ini jauh dari mara bahaya dan sakit penyakit. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Itu doa. Jadi adik-adik sekolah minggu, gak usah panjang-panjang, singkat tapi jelas padat. Gitu ya, berdoa. Dan kemudian harus mampu memimpin doa. Siapa yang sudah mampu memimpin doa di rumah? Tunjuk tangan. Oke. Siapapun itu, karena emang pendeta enggak lihat ya, tapi pasti ada. Tunjuk tangan tadi. Berdoa. Pas mau tidur, bangun tidur, pas mau makan, pas mau belajar, selesai belajar, berdoa. Nggak ada yang melarang. Pas mau makan bersama, datang bapaknya, "Nak, aku lagi batuk ini." Kalau yang mimpin doa harus mampu, harus bisa. Apalagi udah kelas
yang besar. Kelas yang besar. Lalu berdoa itu kita harus memohon. Kenapa memohon? Karena Tuhan yang kita kawani berbicara, bukan orang lain, bukan manusia. Jadi Tuhan, kita harus bermohon, bukan memaksa. Tuhan, harus kau berkati anakku. Mana bisa begitu? Jadi berdoa itu harus di bawah tangannya. Tuhan, berikan aku kesehatan. Ya, bukan Tuhan berikan aku kesehatan. Mengancam dia. Itu gak benar. Jadi melalui firman Tuhan ini, berdoa itu memohon. Maka Daniel tadi berlutut dia memohon kepada Tuhan perlindungan daripada Tuhan. Kemudian apa yang mau dikatakan firman Tuhan ini lagi kepada anak-anak sekolah minggu? Berdoa itu harus mendoakan orang-orang yang terdekat kita. Kadang-kadang kan lupa dia mendoakan orang tuanya, lupa dia mendoakan pekerjaan orang tuanya. Jadi harus didoakan. Adik-adik sekolah minggu, mari menjadi Daniel yang baru, yang setiap saat, setiap waktu hidupnya adalah berdoa, berbicara dengan Tuhan. Karena juga orang Kristen mengatakan doa itu adalah napas atau jiwa orang Kristen. Jadi kalau seseorang tidak berdoa, itu sama dengan mati. Hanya sebatas hidupnya yang berjalan, tapi mati di hadapan Tuhan. Jadi adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan ini harus menjadi orang-orang yang mampu berdoa, menyampaikan, berbicara dengan Tuhan, senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik yang kecil, yang masih kecil sekali, orang tuanya lah yang mengajar ini. Jadi kalau ada orang tua mendengar khotbah ini, diajari adik-anaknya berdoa ya. Yang kecil-kecil. Kalau orang Batak dulu, metawon, banias rohakon, sesada ujisis, dongaku toktong. Amin. Selesai. Gak pala panjang-panjang, tapi langsung mengena ke dalam hatinya, dan Tuhan pun senang mendengarnya. Adik-adik sekolah minggu, selamat berdoa setiap saat, memuji dan memohon kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur atas firman Tuhan yang kami dengar, yang dapat dimengerti anak-anak sekolah minggu, di mana mereka dan kami diajari supaya kami senantiasa berdoa kepadamu. Ajar dan tuntunlah anak-anak sekolah minggu ini di dalam Roh Kudus-Mu, sehingga mereka dapat berdoa, berbicara dengan Engkau, menyampaikan apa yang di dalam hatinya kepadamu. Allah Bapa di surga, kiranya Engkaulah yang membimbing dan memampukan setiap orang tua untuk membimbing anaknya dalam bersyukur, berdoa kepada Tuhan. Tuhan Allah di surga, kami juga berdoa saat ini, di mana masa pandemi yang melanda dunia, sehingga anak-anak sekolah minggu tidak bisa masuk ke dalam ruangan gereja. Tetapi walaupun demikian, Engkau masih memperbolehkan kami beribadah di rumah kami. Tuhan Allah, kami merindukan beribadah di gereja-Mu, bersekutu di gereja-Mu, bersama-sama memuliakan nama-Mu di gereja-Mu. Kiranya pulihkanlah dunia ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ayo adik-adik kita bernyanyi.
Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kamu dan memelihara kamu. Kiranya Tuhan menerangi kamu dengan wajah-Nya dan dikasihanilah kamu. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kamu dan mengaruniai kamu dengan damai sejahtera. Amin. 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 Ada. Coba absen. Oke adik-adik, nah sekarang kita absen dulu ya. Bis mau nyapa nih kawan-kawan bu guru nih. Selamat hari Minggu Arnold Antiona. Selamat hari Minggu juga untuk Gabriel Mario Banjarnahor. Selamat hari Minggu juga untuk Christian Anugrah Hutajulu. Selamat hari Minggu untuk Rebecca, untuk Sheba Nababan dan Owen Nababan. Selamat hari Minggu untuk Felicia. Terima kasih sudah ada di sekolah minggu online. Selamat hari Minggu juga Anggun dan Feby. Selamat hari Minggu untuk Kiven Samosir. Selamat hari Minggu untuk Kezia Kaurelia Pasaribu. Selamat hari Minggu untuk Gideon. Salam sehat ya anak-anak. Dan juga nih masih ada nih. Selamat hari Minggu untuk Quinza and Aliski Sianipar. Selamat hari Minggu juga untuk Namikaila dan Sergio Simbangunsong. Selamat hari Minggu juga buat anakku Gohi Tama Manurung. Selamat hari Minggu juga buat anak-anak sekolah minggu Gabriel, Yuliana Sinaga dan Sardo Togatorop. Oke adik-adik selamat hari Minggu, sampai jumpa minggu depan. Bye.